Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah jika baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak memulai materi dan masuk ke materi pada pagi hari ini, Bapak akan memberitahu kalian bahwa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang cerita rakyat dan bukti dari cerita rakyat tersebut yang ada di Indonesia. Biasanya cerita rakyat tersebut menghasilkan sebuah bukti atau yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Dari kalian ada yang tahu apa saja wisata alam yang ada di Indonesia? Jika tidak ada yang tahu, maka Bapak akan memberikan contoh. Nah, contohnya ada Candi Borobudur, Candi Mendut, Tangkuban Perahu. Nah, dari ketiga wisata alam tersebut, dari ketiga wisata alam tersebut ada cerita menarik yang dipercayai oleh rakyat Indonesia. Dari ketiga wisata alam tersebut, Bapak akan menyinggung salah satu dan membahasnya, yaitu tentang Gunung Tangkuban Perahu. Di antara kalian, apakah ada yang mengetahui di mana Gunung Tangkuban Perahu berada? Di daerah Jawa Barat, Pak. Nah, benar sekali, di daerah Jawa Barat. Apakah ada yang kalian ketahui tentang Gunung Tangkuban Perahu ini? Tidak, Pak. Jika tidak, Gunung Tangkuban Perahu ini memiliki cerita dari masa ke masa, yaitu cerita rakyat yang dipercaya dari masa ke masa, waktu ke waktu hingga saat ini. Dari cerita tersebut banyak menarik perhatian dan memiliki banyak sekali pesan moral. Mungkin Bapak akan menceritakan sedikit dan menjelaskan sedikit tentang Gunung Tangkuban Perahu dari awal terciptanya hingga saat ini. Jadi, awal mula Gunung Tangkuban Perahu itu terbentuk yang diceritakan dari masa ke masa oleh waktu ke waktu, dimulai dari sebuah kerajaan yang memiliki seorang putri yang amat sangat cantik. Nah, putri ini sangat amat cantik sehingga banyak pangeran-pangeran yang suka sama dia. Jadi, putri ini ingin peristrikan oleh pangeran-pangeran dari kerajaan lain. Nah, karena banyak sekali pangeran-pangeran yang ingin merebutkannya, jadi terjadi peperangan antar kerajaan pangeran-pangeran tersebut. Si putri itu nggak mau ambil pusing dari peperangan tersebut, jadi si putri meminta izin kepada ayahnya sang raja untuk pergi ke sebuah bukit dan dia berdiam diri di sana. Saat berdiam diri di sana, sang putri itu memiliki hobi baru, yaitu hobi menenun dengan alat tenun tradisional. Dia berhari-hari menenun, hanya itu saja kerjaannya, dan dia ditemani oleh anjing peliharaannya yang bernama si Tumang. Nah, pada saat kejadian si putri saat menenun, dia tidak sengaja jatuhin alat tenunnya. Nah, saat alat tenunnya jatuh, dia itu menggumam secara tidak sadar. Dia kesal bahwa itu jatuh dan dia malas sekali untuk mengambil alat tenun tersebut. Dia bergumam dalam hati, malas sekali saya mengambil alat tenun ini. Siapapun yang dapat mengambilkan alat tenun yang terjatuh ini, saya akan menjadikannya dia jika laki-laki, saya akan menjadikannya dia seorang suami. Tetapi jika perempuan, saya akan menjadikannya dia saudara. Secara tidak sadar dan tidak diketahui dia, sang Tumang, anjing peliharaan kesayangannya, mengambilkan alat tenun tersebut dan memberikannya ke depan tangan dia. Dan dia mengambil dan dia berpikir, mau gimana lagi? Saya sudah berjanji dalam diri saya, jika laki-laki saya akan menikahinya. Dan alhasil si putri tersebut menikah dengan Tumang, sang anjing peliharaan kesayangannya. Semua orang tidak mengetahui Tumang itu hanya bukan sekedar anjing biasa dan anjing peliharaan biasa. Ternyata si Tumang adalah dewa yang dikutuk di atas langit di sana dan diturunkan ke bumi. Jadi dia itu adalah dewa yang sangat kuat, tetapi dikutuk oleh ayahnya dan diturunkan ke bumi menjadi seekor anjing. Beberapa tahun kemudian, pernikahan antara sang putri yang bernama Dayang Sumbi dengan si Tumang, yaitu yang dewa yang dikutuk oleh anjing, ia
melahirkan seseorang anak yang sangat tampan dan juga gagah pemberani. Anak tersebut diberi nama Sangkuriang. Nah, suatu ketika Sangkuriang itu memiliki hobi berburu dari kecil hingga dia dewasa. Dan saat dewasa tersebut dia berburu mengajak si Tumang, anjing peliharaannya yang tidak ia ketahui bahwa itu adalah ayah kandung dari dirinya sendiri. Saat berburu di tengah hutan, sebelum berburu ke tengah hutan, si Sangkuriang dipesankan kepada ibunya bahwa ibunya sangat sekali ingin memasak jantung atau hati dari rusa, sehingga Sangkuriang ingin sekali memberikan daging rusa dan hati dan jantung rusa kepada ibunya untuk dimasak untuk dimakan pada malam harinya. Pergilah Sangkuriang dan si Tumang anjing peliharaannya itu ke tengah hutan. Tak berselang lama di tengah hutan, Sangkuriang melihat seekor rusa yang sangat amat besar dan ia memerintahkan kepada si Tumang, "Hei Tumang, kejarlah rusa tersebut. Itu adalah buruan kita." Tetapi si Tumang tidak mau bergerak. Lagi-lagi Sangkuriang menyuruhnya dan lagi-lagi juga si Tumang anjing peliharaannya tidak mau bergerak dan tidak mau menurutinya. Si Sangkuriang marah, "Tumang, jika kamu tidak ingin bergerak dan mengejar rusa tersebut, saya akan membunuh kamu." Si Tumang tidak menggubrisnya sama sekali. Alhasil si Sangkuriang yang marah dan emosional langsung saja membunuh si Tumang. Dagingnya dan hati dan jantungnya diambil dan dibawa pulang ke rumah. Saat di rumah, ia memberikannya begitu saja kepada sang ibu. Sang ibu pun tidak curiga dan tidak bertanya-tanya sama sekali mengenai daging hewan yang dibawa oleh si Sangkuriang. Dan hal itu pun ibu pun belum sadar bahwa si Tumang anjing peliharaannya tidak ada di rumah dan di daerah sekitar rumah. Ibu langsung menerima daging tersebut dan memasaknya pada hari itu juga untuk menjadi santapan pada malam hari untuk makan bersama di rumah. Saat malam hari tiba, semua hidangan telah ada di atas meja. Sangkuriang dan ibu langsung menyantapnya tanpa sadar tidak ada Tumang di rumah tersebut. Sangkuriang berbicara kepada ibunya, "Wah, makanan ini sangat enak sekali ya Bu." Dan ibu juga bilang, "Iya, sangat enak sekali makanan ini. Daging rusa ini pun sangat enak," sahut ibu. Saat itu juga ibu ingat bahwa Tumang belum makan dan ibu mencarinya untuk memberikan makanan tersebut. Tetapi ibu tidak menemukannya dan bertanya kepada Sangkuriang, "Sangkuriang, apakah kamu lihat Tumang?" Sangkuriang pun dengan sedikit takut dan ragu menjawab pertanyaan ibu. "Tumang sudah mati Bu, saya bunuh di tengah hutan dan daging kita makan ini adalah daging si Tumang." Sang ibu pun marah besar saat itu juga dan ia berbicara jujur bahwa, "Sangkuriang, sadar tidak apa yang kita makan ini adalah bukan daging peliharaan anjing kita saja, tetapi ini adalah ayah kandung kamu." Dan ibu pun sangat marah besar sehingga ia memukul kepala Sangkuriang dengan alat makan tersebut hingga melukai kepala Sangkuriang. Setelah kejadian tersebut, Sangkuriang pergi dari rumah dan ibu pun menyesal telah berlaku kasar kepada Sangkuriang dan memukul Sangkuriang sehingga menyebabkan luka di kepalanya. Sang ibu pun melakukan berdoa kepada sang dewa untuk meminta maaf kepada sang dewa atas perlakuan kasar dan emosionalnya. Kemudian dewa memaafkan perlakuan sang ibu yaitu Putri Dayang Sumbi dan memberikan Dayang Sumbi sebuah keajaiban yaitu Dayang Sumbi yang awet muda dan memiliki kecantikan yang luar biasa hingga bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang yang masih memiliki jiwa berburu dan pemberani, ia meneruskan perburuannya hingga tidak sadar ia kembali ke desa yang dimana Dayang Sumbi sang ibu kandungnya ada tinggal, yaitu desa Sangkuriang tersebut pada masa kecil. Saat berburu di hutan, Sangkuriang tidak sengaja menemukan Dayang Sumbi. Ia terkesima atas kecantikan Dayang Sumbi yang benar-benar cantik sehingga Sangkuriang
Sang Kuryang berkata jujur kepada Dayang Sumbi sang ibu kandungnya bahwa ia sangat mencintainya dan berniat untuk menjadikannya istri. Dayang Sumbi pun sangat terkesima kepada ketampanan Sang Kuryang sehingga ia menerima tawaran Sang Kuryang untuk menjadikannya istri. Hari demi hari sebelum pernikahan berlangsung, Sang Kuryang izin pamit kepada Dayang Sumbi bahwasanya ia ingin berburu ke dalam hutan. Saat ia mempersiapkan alat berburunya, Dayang Sumbi membantunya mengikatkan tali yang biasanya emang dipakai Sang Kuryang untuk berburu di hutan. Saat diikatkan, Dayang Sumbi sang ibu kandungnya pun secara sadar melihat luka yang ada di kepala Sang Kuryang tersebut dan dia mengingatkannya. Wah, ini luka yang sama persis seperti luka yang saya buat sendiri kepada anak saya waktu saya memukulnya. Dan Dayang Sumbi pun mengingatkan kembali bahwa emang Sang Kuryang sangat mirip kepada Sang Kuryang saat kecil. Suatu ketika Dayang Sumbi berbicara kepada Sang Kuryang, mohon maaf Sang Kuryang, saya tidak dapat menerima Anda menjadi suami saya karena kamu adalah Sang Kuryang, anak kandungku sendiri yang saat itu aku usir engkau dari rumah dan saya mohon maaf telah mengusir Anda. Ibunya berbicara seperti itu, tetapi Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh cinta kepada Dayang Sumbi, ia tidak terima bahwa itu adalah sebuah penolakan yang sangat amat membuat emosi. Akhirnya Sang Kuryang tetap saja mengotot ingin menikahi seorang Dayang Sumbi, yaitu putri tersebut. Setelah Sang Kuryang ngotot ingin menjadikan Dayang Sumbi sang ibu kandungnya menjadi istri, Dayang Sumbi pun tidak dapat menolaknya, tetapi dengan beberapa syarat Dayang Sumbi menantang Sang Kuryang, dan Sang Kuryang pun sangat tertantang karena dia sangat pemberani dan gagah. Apa syarat tersebut? Saya akan menyelesaikannya. Ternyata Dayang Sumbi, hal ini yang membuat tangkuban rawa terjadi ya anak-anak. Jadi Dayang Sumbi itu meminta kepada Sang Kuryang bahwa ia minta sungai di daerah Jawa Barat tersebut dibendung, dan ia meminta Sang Kuryang membuat sebuah perahu besar. Tetapi semua itu harus dilakukan hanya dalam waktu 1 hari saja, 1 hari 1 malam saja. Jika itu orang biasa, mana mungkin ya anak-anak bisa membuat dan membendung bendungan sungai dan membuat kapal sebesar itu di waktu 1 hari 1 malam saja. Akhirnya Sang Kuryang pun menerima tawaran dari Dayang Sumbi putri tersebut. Ia menerima, saya sanggup jika harus membuat itu. Akhirnya pada malam hari kemudian semua dimulai. Sang Kuryang meminta bantuan kepada jin-jin yang ada di daerah sekitar untuk membantunya membuat bendungan dan membuat kapal. Semua alat dan bahan membuat kapal dan bendungan telah terjadi. Bendungan pun hanya dalam waktu beberapa jam sungai tersebut dapat dibendung dengan bendungan besar. Dan kemudian saat sedang membuat kapal yang besar, Dayang Sumbi pun panik, takut bahwa Sang Kuryang dapat menyelesaikannya pada hanya waktu 1 malam saja. Wow, sangat hebat. Kemudian Dayang Sumbi pun memohon doa kepada dewa untuk segera digagalkannya usaha Sang Kuryang tersebut. Dewa memberikan petunjuk kepada Dayang Sumbi untuk segera mengumpulkan orang-orang desa yang wanita dan mengumpulkan padi yang telah kering dan beberapa kain putih. Saat ketika hampir subuh dan perahu yang dibuat oleh Sang Kuryang hampir selesai, Dayang Sumbi melancarkan rencananya, yaitu membakar seluruh padi-padi yang telah kering ditumpuk sehingga menimbulkan asap-asap dan membentangkan kain-kain putih sehingga ayam-ayam jago berkokok bahwa tidak sadar bahwa hal itu akan subuh, padahal itu masih pada jam tersebut masih tengah malam, sehingga ayam tersebut berkokok tidak pada waktunya. Jin-jin yang mengetahui dan mendengar ayam itu berkokok, jin-jin tersebut pun
jin-jin tersebut pada panik sehingga ia pada berlarian dan menghilang ke tengah hutan begitu saja. Sang Kuryang pun sadar bahwa itu adalah ulah dari Dayang Sumbi yang tidak mau dia nikahkan, sehingga Sang Kuryang pun sangat marah kepada Dayang Sumbi dan jin-jin tersebut dipanggil kemudian. Itu hanya bohongan dan akal dari mereka. Ayo kita lanjutkan. Tetapi jin tersebut pun tidak mendengarkan, hanya lari ke tengah hutan dan menghilang. Sang Kuryang pun sangat marah besar dan benar-benar emosional, sehingga bendungan pada sungai tersebut dijebol sehingga mengalir sangat deras. Dan tidak sampai situ saja, perahu yang telah setengah diciptakan dan hampir selesai pun ditendang oleh Sang Kuryang dengan sangat emosional. Perahu yang besar pun bisa ditendang oleh orang yang emosional ya anak-anak. Setelah ditendang sangat jauh, kapal tersebut pun bergerak sangat jauh setelah ditendang tersebut dan jatuh secara tertelungkup. Jauh secara tertelungkup, makanya setelah itu Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa dan segera dia diamankan dari amukan Sang Kuryang, dan Sang Kuryang pun marah dan pergi menghilang begitu saja. Begitulah cerita rakyat dari Gunung Tangkuban Perahu, dari kapal perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang hingga tertelungkup dan lama-kelamaan menjadi membatu sehingga menjadikannya ia sebuah gunung hingga sekarang yang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat ya anak-anak. Jadi begitulah ceritanya. Buat anak-anak semua, Bapak telah menceritakan sedikit, mungkin agak panjang ya, cerita rakyat dari Sang Kuryang secara singkat. Bapak telah menceritakan, dan jika kalian semua merasa terhibur pada cerita ini, mungkin kalian bisa membaca cerita-cerita lain di buku-buku, majalah, atau kumpulan buku cerita rakyat yang ada di rumah kalian, sehingga kalian membacanya satu-satu dan ceritakan ke depan kelas jika emang itu sangat menarik dan membuat minat kepada teman-teman Anda. Cerita rakyat ini sangat menyenangkan dan ada beberapa yang memiliki bukti seperti Gunung Tangkuban Perahu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gunung Danau Toba, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.